Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtar, NIM 175237 dari kelas Akuntansi Keuangan. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang soal nomor 12.5 halaman 79, yaitu PT Rafli mempunyai pinjaman sebesar 5 miliar dari Bank Merdeka. Pinjaman tersebut diperoleh pada tanggal 1 Januari 2011 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 8% dengan jangka waktu 10 tahun. Kemudian perusahaan juga menanggung biaya terkait pinjaman tersebut sebesar 200 juta. Nah, pada tahun 2016 perusahaan mengajukan restrukturisasi utang dikarenakan rugi operasi berturut-turut selama 3 tahun terakhir. Dan Bank Merdeka menyetujui untuk melakukan modifikasi persyaratan utang yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017. Modifikasi persyaratan tersebut adalah tingkat bunga diturunkan menjadi 7% dari yang mula 8%. Kemudian pokok utang juga berkurang menjadi 4 miliar 800 juta dengan jatuh tempo diperpanjang menjadi 31 Desember 2021. Perusahaan harus membayar biaya renegosiasi untuk merestrukturisasi utang tersebut senilai 50 juta. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama ditanya tingkat bunga efektif. Nah, untuk menghitung tingkat bunga efektif, maka yang pertama dengan menghitung nilai pokok utang awal. Ini sebesar 5 miliar, kemudian ditambah dengan bunga pinjaman itu sebesar 200 juta, maka hasilnya akan menjadi 5 miliar 200 juta. Selanjutnya, untuk menghitung nilai kini utang dari modifikasi utang, yang pertama dengan menghitung pokok pinjaman yang setelah direstrukturisasi menjadi 4 miliar 800 juta dikali dengan 0,463,19. Nilai ini didapat dari nilai present value selama 10 tahun dengan persentase 8%, yang hasilnya akan menjadi 2 miliar 223 juta 312 ribu. Dan untuk menghitung nilai bunganya yaitu sebesar dari angka 4 miliar 800 ribu dikali 7% dikali 6,71008. Angka ini didapat dari menghitung nilai present value anuitasnya dari 8% selama 10 tahun. Maka akan menjadi 2 miliar 254 juta 586.880 ribu. Selanjutnya dijumlah dari nilai pokok pinjaman ditambah dengan nilai bunga akan menjadi 4 miliar 477 juta 898.880 rupiah. Nah, setelah ketemu nilai kini utang, maka selanjutnya kita menghitung selisih dengan utang lama. Nah, di mana utang lama tersebut senilai 5 miliar 200 juta dikurangi dengan nilai kini utang dari modifikasi utang yaitu senilai 4 miliar 477 juta 898.880 rupiah, maka akan menjadi 722 juta 101.120 rupiah atau sebesar 13%,88656. Nah, di soal yang kedua yaitu yang ditanyakan keuntungan atau kerugian yang timbul dari restrukturisasi tersebut. Nah, keuntungan atau kerugiannya bisa kita hitung dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan pertama kita hitung dulu pokok pinjamannya. Pokok pinjaman yaitu dari 4 miliar 800 juta dikali 0,38554 sama dengan 1 miliar 850 juta 592 ribu. Kemudian kita hitung juga bunganya yaitu dari 4 miliar 800 ribu dikali 7% dikali 6,14457 sama dengan 2 miliar 64 juta 570.520 rupiah. Kemudian dijumlahkan maka akan menjadi nilai sebesar 3 miliar 915 juta 167.520 rupiah. Nah, ditambah juga dengan fee yang tadi senilai
fee renegosiasi senilai 50 juta, maka akan menjadi total akhirnya sebesar 3.965.167.520 rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung juga diskonto dari utang baru, yaitu dengan cara mengurangi pokok pinjaman dikurangi dengan total akhir keuntungan dari restrukturisasi utang, yaitu sebesar 4.800.000 dikurangi dengan 3.965.167.520 rupiah, maka akan menjadi sebesar 832.832.480 rupiah. Kemudian kita hitung keuntungan restrukturisasi utangnya. Dari nilai utang lama yaitu sebesar 5.200.000.000 dikurangi dengan keuntungan dikurangi dengan hasil dari restrukturisasi utang, yaitu senilai 3.965.167.520 rupiah, maka akan menjadi sebesar 1.234.832.480 rupiah. Jadi ini merupakan keuntungan dari hasil restrukturisasi. Nah, di soal yang ketiga kita disuruh untuk menjurnal semua yang terjadi, yaitu pertama dari jurnal tanggal 31 Desember 2017. Jurnalnya merupakan utang lama sebesar 5.200.000.000, kemudian di sesi debitnya lagi diskonto senilai 834.832.480 rupiah. Nah, di sesi kreditnya ada utang baru sebesar 4.800.000, kemudian keuntungan restrukturisasi sebesar 1.234.832.480 rupiah. Nah, di tahun 2018, 31 Desember 2018 terdapat jurnal, yaitu untuk mengakui nilai tercatat di sesi terdapat nilai tercatat di sesi debit terdapat nilai tercatat sebesar 3.965.167.520 rupiah. Kemudian di sesi debitnya lagi ada diskonto sebesar 832.480 rupiah, dan di sisi kreditnya merupakan beban bunga sebesar 4.800.000. Nah, untuk penghitungan pembayaran beban bunganya per tahunnya, maka dengan cara mengalihkan 4.800.000.000 dikali dengan 7% hasil dari renegosiasinya, restrukturisasinya maksud saya, dikalikan sebesar 7%, maka akan ketemu nilai sebesar 336 juta. Nah, dan setelah ketemu nilai sebesar 336 juta per tahun, maka untuk jurnal pembayaran beban bunga pada tahun 2018, maka jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 336 juta rupiah. Nah, sekian dari saya hasil dari penjelasan soal nomor 12.5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.